Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah Pak baik, Pak. Sas? Alhamdulillah baik, Pak. Ini Pak, kita pada kesempatan ini kita akan mengadakan demonstrasi konseptual coaching Pak. Seperti itu. Yang dimana yang menjadi coachingnya, yang menjadi coachnya Pak Sasmito. Baik, Kemudian Pak. yang jadi coachnya Pak Pak Eko. Siapa? Begini Pak, dalam hal ini kira-kira Pak Eko sebagai coach, apa yang akan Bapak lakukan pada saat melakukan coaching Maaf, yang Pak menjadi Haji. indikator pencapaian. Oh iya ya, Haji, ulang Pak Haji. siap. Pak Eko jadi Ulang. coach, Pak Haji. Oh, Pak Eko jadi Pak coach. Eko, Pak Sas Ada. jadi coach ya. Usah. Pak Eko ya jadi coachingnya. Ya, Ya, ulang dari awal Pak Haji. Pak Sat, cik Pak Sat kemarin jadi nggak bos foto bini deh, Pak. Ulala. cari istri sahabat jadi ke Ya itu. Pak Badrul aku beda aku. Ayo Pak Haji. Berarti Assalamualaikum saya coach. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sas. Selamat Selamat sore, Pak sore Haji. Pak Eko. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Begini Pak, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan praktek coach seperti itu ya Pak. Yang dimana coaching, praktek coaching yang dimana yang menjadi coachnya yaitu Pak Sasmito, kemudian yang jadi coach yaitu Pak Eko. Gimana? Siapa? Siap. Siapa? Hmm. Jadi Bapak dalam kegiatan coach ini, di mana sebagai seorang coach, kira-kira kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam praktek coaching ini, Bapak selaku coach seperti itu? Begini, Pak. Yang jelas saya akan mengikuti alur tirta dan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh yang pertama. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Suki. Terus Pak, kompetensi mana yang secara spesifik Pak, yang ingin diobservasi sama Pak Sas itu dari seorang coach nanti? Begini Pak, dari ketiga kompetensi inti itu, saya cenderung yang mau saya observasi yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi di antara ketiga kompetensi itu berarti Bapak cenderung ke mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak? Betul sekali Pak. Terus Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Saya sangat menginginkan coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau ajukan Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, baiklah Pak kalau seperti itu karena waktu kita mepet. Jadi silakan untuk Asas
dan Pak Eko untuk mempraktekannya seperti apa mungkin nantinya untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Dipersilakan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam Pak Eko. Boleh masuk saya? Boleh, silakan Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu. Apakah Pak Sas ada waktu Pak untuk saya? Ada Pak. Insya Allah 13 menit Pak. Ada waktu. Oke, baik Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Sas? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Eko juga kabarnya? Alhamdulillah Pak, secara kesehatan badan baik-baik saja Pak. Cuma ini Pak, pikiran kayak ada yang apa Pak ya? Yang bikin saya itu resah Pak. Jadi nggak tenang. Kepikiran dari kemarin itu Pak. Apa itu Pak yang jadi kepikiran Pak? Begini Pak, Bisa, bisa Pak Eko dalam ceritakan Pak? boleh bisa bisa. Itu yang saya inginkan Pak dari pertemuan ini. Saya itu ingin bercerita bahwa dari seminggu kemarin Pak, itu saya amati hasil belajar anak itu tidak mencapai KKM Pak. Rendah Pak itu Pak. Itu sangat mengganggu pikiran saya Pak. Saya itu ingin mencari solusinya. Gitu Pak ya. Berarti dari persoalan itu kira-kira ke depannya itu harapannya Pak Eko seperti apa Pak? Tujuan ke depannya untuk murid itu. Saya ingin itu Pak, meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dari sekian sebanyak 15 siswa itu Pak, harapan saya itu semuanya tuntas Pak, tuntas belajar. Itu Pak harapan saya. Baik Pak, bagus sekali itu. Nah, ukuran keberhasilan dari proses belajar itu seperti apa Pak? Pastinya itu Pak, secara akademis anak itu memenuhi nilai standar KKM yang sudah disepakati di sekolah kita. Itu secara kognitif, secara sikap anak itu mampu memiliki akhlak yang mulia, bersikap melakukan budaya positif Pak. Itu Baik Pak, begitu ya. Oke. ya. Nah, berarti kira-kira berapa anak Pak hasil belajarnya itu yang rendah? Dari 15 anak itu Pak, sekitar kurang lebih 7 atau 8 itu Pak, yang belum memenuhi KKM. Begitu Pak ya. Terus gini Pak, apa sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak susun seperti itu Pak? Misalnya bagaimana proses belajarnya seperti itu Pak. Secara garis besar Pak, itu sudah sesuai dengan apa yang saya susun di rencana pembelajaran. Itu Pak, secara garis besar. Cuman pastinya itu ada kendala-kendala di lapangan. Seperti misalnya setelah waktunya istirahat, anak itu kan masuk Pak. Tentunya ketika istirahat itu anak main bola, gitu kan, panas-panas. Nah itu anak itu masuk kelas itu keringetan, kecapean, bahkan ada yang ngantuk Pak. Itu yang jadi kendala di lapangan, di kelas Pak. Gitu. Nah, terus gini Pak, bagaimana Pak Eko itu perasaannya menghadapi situasi tersebut Pak? Tentunya saya menganggapnya itu sebuah tantangan Pak. Bagaimana seorang guru itu harus mampu memotivasi siswa untuk tetap belajar itu apa ya, anak-anak tidak malas, tidak merasa lelah gitu Pak. Jadi anak itu bisa termotivasi tetap untuk fokus belajar itu Pak. Jadi dalam hal ini ketika ada anak yang
ngantuk itu tidak saya marahi, cuma saya nak ayo fokus lagi gitu. Itu Pak, saya tidak marah. Baik Pak, begitu ya. Berarti rencana Bapak dalam meningkatkan hasil belajar anak itu apa Pak rencananya Pak? Yang pertama Pak, itu saya akan mencari atau mengidentifikasi masalah apa yang menyebabkan anak itu berperilaku seperti itu Pak. Apa karena saya itu kurang apa ya, membuat anak itu senang gitu kan. Dalam hal ini saya akan mencari referensi-referensi pelaksanaan pembelajaran yang membuat anak itu merasa tertarik, termotivasi. Mungkin saya bisa memulainya dari penerapan atau pemilihan model pembelajaran, media dan sumber belajar yang menarik, terus nantinya ada ice breaking atau apa gitu sudah Pak. Itu nanti sehingga anak itu tetap semangat dan terfokus belajarnya itu Pak. Wah, bagus sekali tuh Pak. Itu ide yang sangat bagus. Terus ini Pak, mungkin ada prioritas yang Bapak miliki dalam rencana itu Pak. Prioritasnya itu Pak, ya tentunya arahnya saya itu bagaimana anak itu hasil belajarnya maksimal. Nah, itu apa ya? Nanti saya mulai dari proses pembelajaran yang menyenangkan, pemilihan media yang menarik, arahnya itu anak itu tuntas belajar dari yang 10 berapa tadi 15 ya, 7 8 itu jadi bertahap Pak naik dari yang awalnya 7 sampai 8 anak yang belum tuntas naik jadi 10 yang tuntas begitu. Sehingga akhirnya harapannya itu semuanya tuntas belajar itu menurut saya. Oh, berarti sampai 100% anak itu belajarnya sudah memenuhi target Pak ya? Ya, ya. Seperti itu Pak ya. Nah, seperti gini Pak. Langkah-langkah yang sangat baik, rencana yang terstruktur Pak. Yang sudah saya lakukan itu Pak, yang pertama saya itu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, minta teman saya jawab itu untuk menilai saya dan memberikan masukan kepada saya. Dalam hal ini saya meminta dukungan dari teman saya. Ya, dalam bentuk apa? Refleksi ke saya Pak. Pak Eko sampai kurang ini, Pak Eko sampai kurang menarik di medianya. Mungkin Pak Eko bisa menggunakan speaking. Oh, itu yang dimasukkan ke saya Pak. Berikutnya saya coba. Itu saya nanti akan mencoba menerapkannya di pembelajaran di depan itu Pak. Wah, berarti Pak Eko hebat Pak. Sudah punya istilahnya menggali diri, perbaikan diri lah Pak. Bagaimana nanti ke depannya itu bisa maksimal. Jadi dari diri sendiri sudah mau ada perubahan gitu Pak ya. Iya Pak. Nah, kemudian gini Pak, uh, kira-kira Pak Eko ini komitmennya gimana Pak? Punya komitmen seperti apa Pak dalam hal ini? Saya tentunya Pak sangat antusias, sangat bersemangat untuk memperbaiki diri saya. Jadi sebelum saya memperbaiki hasil belajar siswa, saya ingin memperbaiki cara saya mengajar, cara saya itu memotivasi anak, cara membuat anak itu nyaman itu Pak. Jadi kalau saya sudah benar menyiapkan pembelajaran, memilih media, gitu kan, Insya Allah saya yakin ya kan apa yang menjadi ikhtiar saya, usaha saya itu hasilnya akan maksimal. Jadi saya itu dalam hal itu bersungguh-sungguh Pak untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena anak itu saya anggap sebagai anak sendiri, teman saya sendiri, gitu Pak. Begitu Pak ya. Oke. Kemudian dalam situasi seperti ini Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu Pak? Tentunya dalam hal ini itu Pak, saya pribadi. Kalau saya tidak semangat, tentunya yang lain juga akan apa Pak ya,
nggak akan mensupport saya, Pak. Yang kedua, teman sejawat dalam hal ini sebagai apa ya, memberikan masukan, kritik dan saran kepada saya pada saat saya melakukan pelajaran. Yang ketiga, tentunya itu seorang kepala sekolah. Begitu, Pak. Dalam hal ini kan kepala sekolah itu menilai kinerja saya. Saya minta masukan, Pak, mana yang kurang dari saya dan apa yang harus saya perbaiki. Itu, Pak. Alhamdulillah, Pak Eko memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Semoga rencana yang Pak Eko lakukan berjalan dengan baik ke depannya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf telah mengganggu Bapak, Pak. Doakan saya, Pak. Semoga apa yang menjadi keinginan saya itu terlaksana dengan baik, Pak. Baik, Pak. Mudah-mudahan ke depannya rencana Pak Eko itu berhasil, Pak, sehingga semuanya anak-anak atau murid Pak Eko itu tercapai sampai 100% uh, keinginannya Pak Eko juga, anak-anak juga maksimal, Pak. Seperti itu. Amin, amin, Pak. Uh, Amin, Pak. Terima kasih, Pak. uh, Jika sudah tidak ada lagi yang Pak Eko sampaikan, mari kita akhiri perbincangan ini. Baik, Pak. Insya Allah sudah tidak ada. Nanti misalnya ada setelah saya melakukan jadi masalah lagi, Pak, nanti saya akan coba berbagi kepada Bapak. Mohon waktunya nanti, Pak, ya. Nah, terima kasih, Pak. Ya, nanti ketika Pak Eko sudah ada perubahan, perkembangan, bisa lagi menemui saya untuk berbincang-bincang lagi, Pak. Baik, Pak. Ya, Terima Pak. kasih. Saya Ya, undur diri, Pak, dulu, Pak, ya. ya, Nah, sama-sama, sekali Pak. lagi Terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Eko dan Pak Sas sebagai coach, kemudian Pak Eko sebagai coach, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Begini Pak, saya ada beberapa catatan Pak yang ada di catatan saya ini. Apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching Pak menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan seperti itu dari pelaksanaan coaching ini Pak. Jadi begini, Pak. Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana uh, menanyakan alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali potensi untuk menemukan solusi permasalahan sendiri, Pak. Seperti itu, Pak Suki. Ya, baik Pak. Tapi ada beberapa catatan Pak. Pak Sas sudah berhasil melakukan proses coaching di sini Pak, sesuai dengan alur kita ya. Yaitu sudah menanyakan alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching di sini, Pak? Saya ingin mendalami alur tirta lebih dalam lagi, Pak. Agar coaching selanjutnya nanti menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Pak Suki. Oh, begitu ya. Sangat hebat, sangat hebat. Ya, mudah-mudahan dengan praktek coaching di sini, yang dimana telah kita lakukan bersama-sama, dan mudah-mudahan itu menjadi sarana kita untuk lebih baik nantinya. Demikian dulu Pak, karena ini waktu sudah mepet, kita akhiri dulu pelaksanaan atau praktek coaching di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Eko, Pak Subki? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. Pak. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan proses coaching dengan Pak Eko sebagai coach dan Pak Subki sebagai coachee. Seperti itu ya Pak ya. Siap, siap, siap. Baik, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Eko kembangkan? Tentunya Pak, yang ingin saya kembangkan yang pertama, saya akan melakukan coaching dengan menerapkan alur cerita, kemudian dalam kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak itu Pak. Baik Pak Eko. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi begitu Pak Eko? Itu Pak, pengajuan pertanyaan berbobot. Iya iya. Berarti dari ketiga kompetensi itu berarti cenderung Pak Eko menanyakan yang diobservasi yaitu tentang pertanyaan berbobot Pak ya. Ya Pak. Oke. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan yang mana Pak? Itu Pak, coach itu mampu menemukan solusi dari keresahan sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahannya Pak. Itu Pak, itu yang paling penting. Ya, berarti nanti akhirnya coach itu bisa menyelesaikan atau bisa punya solusi sendiri gitu Pak ya. Ya, Oke, baik. Silakan Pak Eko, Pak Subki, dipersilakan untuk melaksanakan proses coachingnya Pak. baik Pak, terima kasih. Baik, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Suki. Mari Pak, duduk Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah, baik. Gimana Pak Suki kabarnya? Alhamdulillah juga. Ini Pak, saya ada kepentingan sama sampean. Oh boleh, mari Pak, mari Pak, mari Pak. Dengan Ada senang waktu hati enggak Pak. Pak untuk hari ini? Insya Allah ada Pak, mari Pak. Ini Ya, kebetulan kayaknya sih. pekerjaan saya sudah hampir selesai Pak. Bapak bisa saya tinggalkan Pak. Oh, Mari Pak. ya syukurlah. Gini Pak, akhir-akhir ini saya kan sering datang terlambat Pak ke sekolah Pak, seperti itu. Sering datang Jadi terlambat. iya, jadi Kalau keterlambatan saya itu gini Pak, saya gimana ya, resah, kemudian pikiran itu kayaknya nggak enak lah, seperti itu. oh gitu Pak saya. Pak Supiya, kalau boleh tahu itu dalam satu minggu ini berapa kali Pak Supi tidak hadir atau artinya datang terlambat Pak? Kalau tidak hadir, saya hadir terus Pak, cuma yang saat ini saya sering terlambat. Itu dalam 1 minggu itu anggap setiap hari lah saya terlambat seperti itu Pak, datang ke sekolah. Oh setiap hari. Mengapa itu bisa terjadi Pak ke Pak Supi Pak? Iya, soalnya di akhir-akhir ini saya kan karena sekarang satu musim penghujan Pak, jadi ada beberapa pekerjaan di rumah yang harus saya juga membantu keluarga, dan itu saya sudah pamitan Pak sama kepala sekolah kalau saya nanti agak terlambat, karena saya jauh Pak dari sekolah, seperti itu. Bagaimana respon kepala sekolah Pak setelah Pak Supi itu mengajukan artinya izin atau pemberitahuan? Bagaimana responnya Pak? Iya, kalau hanya sekali 2 kali ya responnya baik Pak, tapi setelah itu saya kan dipanggil lagi sama kepala sekolah, seperti itu. Nah, disitulah makanya pikiran saya itu gimana ya, resah, pokoknya nggak galau lah, nggak enak seperti itu. Baik, setelah dipanggil lagi, apa
yang Pak Suki lakukan Pak dalam pertemuan itu? Iya, saya gimana ya? Ini kan akan dipanggil ini, baru akan dipanggil lagi nih. Saya gimana caranya menghadapi ini, saya gimana untuk menghilangkan keresahan saya ini kan terkait hal ini, terkait dengan keaktifan saya ini. Oh begitu. Terus dalam hal ini sikap Pak Suki itu menghadapi permasalahan ini, apakah Pak Suki itu punya prioritas Pak dalam pembagian tugas-tugas yang Pak Suki lakukan itu Pak? Ya, ya sebetulnya ada Pak, kemarin-kemarin itu ada. Jadi saya sudah membagi-bagi tugas yang di mana ini ada tanggung jawab saya, kewajiban saya. Dan saya sadar Pak, kalau saya itu sudah apa ya, tidak melaksanakan atau datang terlambat itu sudah melanggar atau melanggar kedisiplinan saya. Seperti itu Pak. Berarti Pak Suki itu dalam hal ini merasa apa yang dilakukan Pak Suki itu melanggar dari kesepakatan atau kedisiplinan di Iya, sekolah. iya, iya, Dalam seperti itu Pak. menghadapi Jadi saya permasalahan itu, aku salah Pak. oh gitu. Dari permasalahan itu Pak, apakah ada upaya perbaikan dari Pak Suki Pak? Ya ini saya berusaha Pak untuk memperbaiki itu, dan saya menyadari kalau itu yang saya lakukan itu salah. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi sehingga saya tidak ditegur lagi Pak sama kepala sekolah. Dan karena itu adalah tanggung jawab saya juga. Seperti itu. Baik Pak. Seharusnya saya akan Upaya memberi apa contoh yang saja, baik kepada anak-anak. Seperti itu. upaya apa saja yang akan Bapak Suki lakukan? Ya, saya akan berupaya Pak untuk bagaimana kembali lagi seperti aktivitas sehari-hari seperti dulu, yaitu bangun lebih awal lagi, seperti itu mungkin yang akan saya lakukan. Dan yang kedua, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah, dan saya menyadari semua itu, kalau apa yang saya lakukan itu adalah salah, seperti itu, dan tidak seharusnya saya lakukan seperti itu. Ya, berarti Pak Suki itu akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan dan meminta maaf. Begitu Pak ya? Betul Pak. Apa yang akan Pak Suki lakukan jika dalam hal ini itu kepala sekolah itu tidak langsung memaklumi apa yang Pak Suki jelaskan Pak? Artinya dalam hal ini kepala sekolah itu tidak menerima. Iya, saya akan membuktikan dulu Pak, karena memang apa yang saya lakukan itu adalah salah, jadi saya menyadari. Jadi wajar saja karena saya berbuat salah, wajar saja kepala sekolah bersikap demikian Pak, mungkin seperti itu. Jadi saya memaklumi sendiri lah, karena apa yang saya lakukan itu artinya sudah melanggar dari kesepakatan, seperti itu. Apakah Pak Suki itu berkomitmen penuh Pak untuk melakukan perbaikan ini dengan sepenuh hati Pak? Saya dengan kesadaran sendiri, saya berkomitmen bahwa saya akan bisa dan akan keluar Pak, untuk dari zona ketidaknyamanan dari kemarin, dan karena itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jadi saya mempunyai komitmen untuk merubah Pak, untuk lebih baik, dan saya akan aktif lagi, lebih pagi lagi untuk datang ke sekolah, seperti itu. Mungkin itu Oke, yang baik. saya akan lakukan. Wah, itu luar biasa sekali Pak. Namun Pak, terkadang itu di sekolah begini Pak. Pak Suki yang awalnya itu sering datang terlambat, begitu gitu kan. Terus mungkin di mata dilihatnya oleh rekan-rekan, oleh kepala sekolah itu banyak alasan atau kurang fokus akan pekerjaannya ketika Pak Suki dalam hal ini itu memperbaiki diri,
tentunya kan ada yang bilang begini, "Oh, tumben kok datang lebih awal, tumben kok rajin." Melihat itu bagaimana sikap Pak Suki ke teman-teman? Karena itu kan nantinya kan kalau Pak Suki tidak kuat mental atau terbawa perasaan kan Pak Suki bisa down lagi gitu Pak. Bagaimana sikap Pak Iya, Suki iya. itu Pak? Yang terpenting saya Pak menyadari dengan apa yang saya lakukan itu bahwa yang telah saya lakukan itu adalah perbuatan salah dan itu harus betul-betul saya terima konsekuensi saya sebagai yang kemarin-kemarin sudah berbuat salah. Jadi saya harus menerima konsekuensi itu. Dan saya sambil menjelaskan terkait dengan apa yang telah saya lakukan dan meminta maaf kepada rekan-rekan dan kepada siswa dan tidak sepantasnya saya memberi contoh ya terlambat seperti itu. Mungkin itu akan saya sampaikan dan menyadari sepenuhnya dengan apa yang telah saya lakukan itu salah seperti itu, Pak. Baik Pak, luar biasa berarti Pak Suki dalam hal ini tuh bersungguh-sungguh tidak peduli apa yang menjadi penilaian dari teman-teman. Yang penting Pak Suki itu secara sadar diri menyadari akan Ya, kesalahannya dan ingin perbaikinya. Dan saya melihatnya senang sekali Pak sebagai rekan kerja dari Pak Suki melihat kalau Pak Suki rajin lagi itu saya sangat berbahagia. Gitu, Pak. Bagaimana perasaan Pak Suki setelah melakukan sesi ini Pak? Tanya berbagi begini, bagaimana perasaannya Pak? untuk saat ini saya sudah merasa lega, artinya keresahan yang ada dalam hati saya itu, unek-unek yang ada di jadi beban pikiran saya itu sudah keluar, Pak, dan saya sudah anggap menemukan solusi, menemukan teman untuk curhat dan yang mengerti dengan apa yang ada yang posisi saya saat ini seperti itu, Pak. Ya. Alhamdulillah kalau begitu Pak, berarti sekarang itu keresahan di dalam hati dan pikiran Pak Suki itu sudah berkurang gitu Pak ya. Ya, Karena betul-betul, Pak. dalam hal ini Pak Suki juga sudah menyampaikan solusi-solusi yang akan dilakukan oleh Pak Suki. Tetap semangat Ya, Pak, ya, harapan saya apa yang menjadi keinginan Pak Suki itu dapat terlaksana dengan baik. Semangat Pak ya. ya, ya, ya. Terima kasih sebelumnya Pak Eko Sama-sama atas Pak. apa yang telah saran-saran dari sampean atau diajak teman curhat lah seperti itu dan sehingga saya sudah pikiran saya sudah terbebas, terlepas dan lebih tenang lagi dan insya Allah saya akan secepatnya untuk memperbaiki ini ya, seperti itu dan Oke. melaksanakan bagaimana saya aktif seperti itu kembali seperti semula. Terima kasih Pak Eko. Mungkin besok-besok kalau ada waktu dan yang lebih panjang lagi saya bisa nggak Pak datang ke sini lagi, kesampaian lagi untuk curhat untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin saling tukar pikiran seperti itu. Oke. Baik Pak, dengan senang hati akan saya memberikan kesempatan atau waktu untuk ngobrol lagi dengan Pak Suki. Kalau saya Ya, berada di posisi Pak Suki, Pak, mungkin saya akan merasakan hal yang sama. Baik Pak, apa ya, ada ya. yang perlu disampaikan lagi yang ingin dibagi dengan Oh, saya? oh enggak ada Pak, untuk saat ini saya sudah merasa lega dan sudah apa yang jadi unek-unek saya itu sudah tersalurkan, tersampaikan dan terima kasih Pak Eko atas waktunya. Saya mohon undur diri dulu, Eko. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suki. Ya, ya, Pak. Baik Pak Eko. Baik Pak. Ya, Pak Eko sudah melakukan coaching Pak ya. Iya Pak. Nah, pada saat Pak Eko melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak. Gimana Pak? Seperti apa Pak? Pada coaching kali ini saya sudah mencoba melakukan
dengan alur tirta, Pak. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus menanyakan atau menggali reaksi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Suki, dan menanyakan sejauh mana tanggung jawab dan komitmen dari seorang koki dalam hal ini Pak Suki, Pak. Itu, dan mencoba yang menggali potensi untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Itu, Pak. Berarti intinya nanti koci itu bisa menyelesaikan masalah sendiri, Pak. Gitu, Pak ya? Iya, harapan saya ketika coach itu mengeluarkan yang menjadi keresahannya, yang ada dalam pikirannya itu secara sadar, nanti coach itu akan terbuka pikirannya, Pak. Gitu. Akan menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi, mengidentifikasi saya harus mulai dari mana, bagaimana saya menghadapinya, dan bagaimana menyelesaikannya. Itu yang harus ada di dalam diri coach, Pak. Baik, baik, Pak. Di sini ada beberapa catatan. Pak Eko sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur Tirta, yaitu sudah menanyakan alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen, Pak. Itu catatan dari saya sebagai pengamat. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching ini, Pak? Selain pengajuan pertanyaan berbobot, Pak, tentunya saya ingin betul-betul melatih diri saya itu melakukan coaching berdasarkan alur kita dengan baik, Pak, gitu, sehingga coach itu merasa dituntun, merasa apa Pak ya, diarahkan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu, Pak, yang paling penting. Oke, luar biasa Pak Eko. Berarti sudah bagus sekali proses coachingnya. Mungkin sampai di sini Pak Eko, proses coaching ya yang sudah Pak Eko lakukan. Nah, Ah, baik, Pak. te- Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sas? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Suki, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, dalam ini kita diberi kesehatan, Pak ya, dan nikmat kesempatan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba berperan melakukan proses coaching dengan antara Pak Sasmito sebagai coach, Pak ya, dalam ini Pak ya, Betul Pak, Koci. dan Pak Suki sebagai coach. Untuk Pak Suki, dari Ya, Pak. coaching hari ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan, Pak, sebagai coach? Untuk kompetensi Pak, saya akan mengikuti alur Tirta. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu memberi kehadiran penuh, Pak, menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik. Secara spesifik, kompetensi mana, Pak? Saya secara spesifik saya akan menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi Oke, ketika dalam itu saya ini, akan cenderung ke mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. oke, berarti dalam ini Pak Suki itu ingin
menggali potensi dalam pengajuan pertanyaan berbot Pak ya Ya, kepada betul, betul. uji. Dari kompetensi tersebut Pak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan? Saya ingin coach itu ingin apa ya, untuk mencari solusi atau mendapat solusi dari permasalahannya sendiri, Pak, seperti itu. Baik Pak. Baik, silakan Pak Subki dan Pak Sas untuk bisa memulai proses coachingnya Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Subki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya beberapa hari ini mencari Pak Subki, tapi tidak ketemu, baru hari ini Pak ketemu Pak Subki. Oh, tumben ini ada apa ini kok cari-cari saya ini? Biasalah Pak, saya di sekolah itu kadang pusing Pak, mikir anak-anak itu. Pusing Banyak, kenapa, Pak? ya ini kadang Pak, anak-anak itu tidak mau membersihkan kelasnya Pak. Kadang buat sampah sembarangan, ada yang juga anak itu terlambat ke sekolah. Jadi saya mikirnya Hmm. gimana, agak sedikit kepikiran juga Pak dengan hal ini. Wah. Terus rencana Bapak ke depannya seperti apa untuk mengatasi itu semua, Pak? Nah, kan gini Pak, ini kan sebenarnya kayaknya anak-anak ini kan kurang kurang menerapkan atau kurang mengerti arti pentingnya budaya positif di sekolah, Pak. Jadi rencana saya ke depan itu bagaimana anak itu bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi anak itu juga ngerti bagaimana pentingnya arti budaya positif di sekolah sehingga anak itu bisa menerapkannya di sekolah seperti itu, Pak. Hmm. Terus Rencana selama seperti ini itu. apa saja? Terus, Pak, selama ini apa saja yang telah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah anak yang tidak paham dengan budaya positif seperti itu? Seperti ini, Pak. Jadi saya pernah melakukan komunikasi dengan wali kelas, dengan guru BK, pernah juga minta pendapat sama guru tentang hal Hmm. ini. Nah, guru-guru juga sadar bahwa memang anak ini rata-rata kurang mempunyai arti budaya positif di sekolah itu. Jadi masih Oh, ditanya belum 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 apa belum ngerti lah. Padahal kan ini sudah disepakati Pak tentang budaya belum positif ini. paham gitu ya? Iya, jadi belum memahami betul lah seperti itu Iya, Pak. iya, iya, iya. Terus Bapak, Pak Sas, Iya. kira-kira dalam rencana Bapak ini butuh support biasanya atau butuh dukungan untuk bagaimana Bapak itu bisa mengembalikan atau anak-anak itu bisa membawa anak itu ke budaya positif itu? Apa saja? Siapa saja yang akan menjadi support atau tim support dari sampean sehingga anak itu bisa kembali bisa mengenal, bisa untuk melakukan hal-hal yang positif, Nah, budaya-budaya sebagai positif yang sampean Bapak iya, katakan itu. baik Pak. Jadi seperti ini Pak. Jadi semua warga sekolah itu butuh support dari beliau semua Pak saya. Termasuk kepala sekolah, Hmm, guru BK, terutama wali kelas dan guru-guru semuanya Pak. Termasuk juga staf TU. Jadi nanti biar apa yang akan saya rencanakan itu bisa berhasil Pak. Nah, di mana kan rencana iya. tadi saya kan itu paling tidak anak itu mengerti eh, arti pentingnya budaya bersih di sekolah. Nah, rencana misalnya seperti ini, Pak. Paling tidak nanti mensosialisasikan budaya positif yang sudah disepakati.
Nah, jadi Oh, kan seperti itu ya. memang saya rencana itu kan memang melalui Wakasek, Wakasiswaan nanti ke kepala sekolah. Jadi nanti nanti beliau itu biar bisa mensosialisasikan hal ini sehingga nanti anak itu lebih ngerti arti pentingnya budaya di sekolah. Misalnya juga bisa Hmm. menempel keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis sehingga anak-anak itu lebih lebih banyak paham lah apa itu arti lah seperti itu Pak. Oh, nah terus Pak, itu kan sudah ada rencana. Terus kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Seperti itu. Saya Kira-kira. saya akan segera menyampaikan hal ini ke sekolah. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara bagaimana memaksimalkan penerapan budaya positif ini di sekolah. Seperti itu, Pak. Jadi ini sudah, Pak. Saya segera Hmm. menyampaikan hal ini. Oh, berarti dalam 2 hari ini Pak Sas akan datang ke kepala sekolah atau ke pihak-pihak sekolah yang berkompeten di dalamnya untuk mengajukan itu ya, seperti itu. Iya, Pak. Akan segera menyampaikan hal ini. Hmm. Yang jelas melalui Wakasek. Nah, nanti baru Wakasek ke kepala sekolah, Pak. Biar nanti Hmm. juga ini segera ada program penyampaian hal ini, Pak. Paling tidak mensosialisasikan seperti apa budaya prinsip itu. Biar nanti Oh, murid itu lebih ngerti gitu loh Pak. Arti pentingnya iya, iya, iya. budaya prinsip sekolah. Hmm. Terus Pak, dari percakapan ini Pak, kira-kira apa yang Bapak rasakan saat ini setelah sampean Ah, utarakan dari percakapan ini? Alhamdulillah, saya merasa lega Pak karena sudah bercerita dengan Pak Suki. Ah, Kemudian saya juga ini Pak, dengan adanya percakapan ini, Oh iya, saya iya. juga bisa hmm, ada solusi Pak. Seperti itu. Oh Sehingga gitu. nanti ke depannya anak itu mempunyai peduli atau mengertilah apa pentingnya budaya pendidikan sekolah. Jadi saya Hmm. bersyukurlah Pak, Alhamdulillah sudah bercerita dengan Pak Subki. Oh gitu ya Pak. Terus Pak, apa komitmen Bapak yang Eh, diharapkan itu? Saya seperti ini Pak, memang saya sudah dulu berkomitmen ingin menjadi atau memberikan teladan bagi anak-anak terkait dengan Oh, penerapan budaya positif ini di sekolah Pak. Jadi saya pribadi menunjukkan teladan yang baik. Jadi saya juga mengajak warga sekolah itu menjadi teladan untuk oh, murid-murid kita di sekolah Pak. Seperti itu. bagus ya Pak, sangat inspiratif sampean berarti. Begitulah Pak. Tinggal eksekusinya ya Pak. Betul, betul sekali Pak. Hebat, hebat, hebat memang betul. Nggih, Hebat nggih. sampean Pak. Mungkin Jadi ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Mungkin untuk sementara cerita. sampai di sini Pak. Nanti saya akan menunggu perkembangan 2 minggu, 3 minggu lagi. Nanti setelah itu saya akan nanti ingin ketemu Pak Subki untuk berbincang-bincang lagi dengan terkait dengan hal ini Pak. Seperti itu Oh Pak. ya, siap, siap Terima Pak, siap kasih. Pak. Oke. Terima Iya, kasih Pak Subki atas saya waktunya. mari, mari, mari. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan coaching yang Pak Suki dengan Pak Asas lakukan sudah berjalan baik. Baik, Pak Suki, dari pelaksanaan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Anda inginkan apa, Pak? Pada coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak, menyanakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan mengidentifikasi masalah,
kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menggali potensi untuk menemukan solusi permasalahannya itu, Pak. Seperti itu yang saya kembangkan. Baik, Pak. Terima kasih. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi, Pak, ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama itu, Bapak sebagai coach sudah berhasil melakukan coaching dengan proses alur cerita. Tentunya tetap ada perbaikan-perbaikan, Pak. Ya, Ya, dari siap. misalnya apa ya, urutan-urutannya, Pak, tadi. Ada yang Ya, betul. bolak-balik tadi, Pak, itu. Tapi secara garis besar sudah itu, Pak, sudah sesuai dengan alur cerita, di mana sudah menyerap tujuan, menggali identifikasi masalah, serta menyampaikan atau meminta kepada coach itu menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan dan bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach. Dan dalam hal ini juga saya lihat Pak Suki sudah memposisikan diri pada seorang coach yang hadir secara penuh menjadi pendengar baik kepada Terima kasih. peserta. Baik, berdasarkan hasil coaching barusan, Pak, hal kompetensi lain apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya. Saya ingin mengembangkan bagaimana satu coach itu menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, Pak. Kemudian saya itu sebagai coach banyak belajar dan banyak latihan, Pak. Itu yang mungkin yang akan saya kembangkan seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Memang benar, ya, sesuatu itu jika dilakukan berulang-ulang akan menjadikan kita itu sebagai orang yang mahir dan cakap, Pak. Baik, setelah ini bisa kita akhiri. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.